Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat belajar ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan baik di sekeliling rumah maupun di luar rumah ya. Anak-anakku yang Budila banggakan, hari ini Budila akan memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak agar anak-anak tetap teguh menjalankan perintah Allah SWT, tetap selalu patuh kepada kedua orang tua, gimana tujuan anak-anak atau tujuan orang tua mendambakan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, satu, kuatkan keimanan kalian kepada Allah SWT dengan tidak meninggalkan sholat ya. Yang selalu dinasihatkan Budila, jangan pernah tinggalkan sholat dalam sehari, dalam satu waktu pun. Sehari 5 waktu sholat itu kita laksanakan ya, baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya. 5 waktu itu jangan pernah ditinggalkan, dan terlebih kalau kita melaksanakan harus tepat waktu. Dan anak-anak bisa menambah amalan sunnah yang lainnya, sholat sunnah baik setelah sholat fardu maupun sebelum, kecuali asar ya nak ya, bahwa asar ini tidak ada tuntunan untuk melaksanakan sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah. Dan rutinkan untuk melaksanakan sholat duha, belajar sholat tahajud, bahkan kita belajar puasa Senin dan Kamis. Ada yang hari ini sholat puasa Kamis, alhamdulillah kalau ada yang menjalankan puasa sunnah Kamis, semoga istiqomah. Dan yang belum belajar ya, karena anak-anak akan terbiasa, karena manfaatnya juga luar biasa baik untuk kesehatan, kerohanian hati kita, bahkan untuk kecerdasan kita, semuanya akan diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Yang kedua, perbanyaklah dalam membaca Al-Quran, dan terlebih anak-anak bisa menghafalkan beberapa surat dan bahkan lebih dari juz 30. Ini juga luar biasa, karena balasan yang Allah janjikan adalah bagaimana kita bisa memberikan hadiah mahkota emas dan jubah emas untuk kedua orang tua kita di surga nanti ya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah durhaka sama kedua orang tua ya, karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa untuk hidup kita ya, baik kita sebelum hadirnya di dunia maupun saat kita menginjak dewasa sekarang ini ya. Ibu sudah melahirkan kita, ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan. Tidak berhenti di situ saja, tapi seorang ibu sudah memberikan asinya eksklusif kepada kita yang luar biasa, sampai sekarang belum kita bisa membalasnya. Begitu juga ayah yang bekerja di luar rumah, menjadi tulang punggung keluarga, memberikan kita fasilitas, memberikan kita pendidikan, bahkan memberikan kita kasih sayangnya luar biasa. Jadi orang tua harus betul-betul kita hormati, kita sayangi. Balasan kita apa? Satu, harus belajar yang rajin, patuh sama kedua orang tua dengan tidak membantah setiap nasihatnya. Apapun yang dinasihatkan oleh kedua orang tua harus kita dengarkan, harus kita laksanakan, karena di situ menjadi kunci ridhonya Allah. Di saat orang tua ridho kepada kita, di situ ridhonya Allah. Setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT ya. Mari kita belajar bersama menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang penurut untuk kedua orang tua,
kita sering membantu, bahkan setiap hari ya, tanpa disuruh oleh orang tua kita sudah otomatis untuk membantu orang tua, baik di dapur, di rumah, membantu menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur. Harus ini kita lakukan setiap hari ya, karena kita bahkan dewasa nanti tidak akan mampu membayar jasa orang tua kita. Hanya satu keinginan orang tua adalah bagaimana kita menjadi anak yang penurut, anak yang rajin beribadah, anak yang rajin belajar. Dan terakhir pesannya Budila, jangan bermalas-malasan di rumah. Anak-anak harus lebih semangat dan lebih rajin lagi. Bangun paginya harus juga lebih pagi ya, sehingga bisa sholat subuh. Kemudian waktu belajarnya juga lebih diatur lagi. Pola tidurnya yang malam itu juga diatur, jangan sampai larut malam sehingga paginya tidak bisa bangun pagi, subuhnya kelewat. Ini jangan sampai. Jadwal yang kemarin sudah ditugaskan Budila dibuat itu harus dipatuhi, bagaimana bisa dilaksanakan dalam sehari-hari ya. Semoga hari-hari kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT, anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih patuh sama kedua orang tua. Karena tugas kita tidak hanya belajar dan tidak hanya beribadah atau patuh sama kedua orang tua, tapi bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih sabar, lebih syukur ya. Itu yang akan menambah nikmat dalam diri kita. Semoga bermanfaat apa yang menjadi motivasi Budila untuk anak-anak, bisa anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Budila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.